warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayatul Wahid yang baru saja memberikan sosialisasi 4 pilar kepada kita sebagai bekal untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPW Indonesia Timur, ini ada sebelah kanan saya Ustaz Muhammad Kasubah MA, dan juga sama-sama kita hormati Ketua MPW PKS Pak Kusmanto sebelah kiri saya, dan juga Ketua DPW PKS Pak Suherman. Ya, ini Pak Muhammad Kasubah didampingi oleh beliau ini. Ya, Pak Majid, Pak Sufim Majid. Para yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati Puncak ya, Pak Felinus. Ya, terima kasih Pak Felinus. Ya, Ketua DPD ya, terima kasih Pak Ketua. Juga para ketua DPD, DPC dan DPR PKS se-Jayapura. Hadirin para tokoh masyarakat Papua, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, ini saking banyaknya ya, tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Oh, ada juga yang di daerah yang ikut serta melalui Zoom ya. Dari mana aja nih? Dari Ladijaya, Timika, mana Timika? Wah, angkat tangan Timika. Iya, dari mana lagi? Merauke, mana Merauke? Angkat tangan Merauke. Iya, Biak, mana Biak? Iya, Biak ya, plus buat Biak. Nabire, mana Nabire? Ayo Nabire. Iya, sudah semua yang itu. Serui, ada Serui. Dari Pulauan Yapen. Ada juga ya. Alhamdulillah. Mana lagi, dari mana lagi nih? Iya, semuanya saja ya. Yang saya hormati, saya banggakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, saya kira apa yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Dr. Hidayat itu begitu sangat jelas dan tegas. Dan seperti tadi yang ditanyakan juga oleh Bapak bahwa 4 pilar ini yang kita sosialisasikan bukan barang baru ya. Ini barang yang sudah sama-sama kita pahami, betul kan? Coba kalau saya tanya, ini 4 pilar ini apa saja? Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah hafal di luar kepala ya, aplaus buat kita semuanya. Karena sejak kecil kita memang sudah belajar ini ya. Cuma yang seringkali kita lalai, seringkali kita abai adalah implementasi 4 pilar ini ya. Kita merasakan bahwa kita Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila ini diabaikan dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Malah memungkinkan dan memunculkan persoalan-persoalan yang nggak perlu ya. Ada kemarin dalam haluan ideologi Pancasila, RUU haluan ideologi Pancasila, itu yang tadi menjadi kekhawatiran Bapak, ada upaya Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan dari the founding father ini
diurai kembali, ya. Pancasila ini tadi silanya berapa? Ada berapa poin? Ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui haluan ideologi Pancasila, ya, kalau itu tadi disahkan, itu akan terurai kembali. Tadi yang disebut ada 3 sila. Kalau sudah 3 sila, ketuhanannya bukan ketuhanan yang maha lagi, ketuhanan yang berkebudayaan. Coba bagaimana memahaminya? Sulit lagi ketuhanan yang berkebudayaan. Apalagi kalau sudah diperah jadi satu, ya, itu menjadi gotong royong aja. Di mana ketuhanannya? Nah, oleh karena itulah, ya, ketika masyarakat serempak bersama-sama, jadi kemarin itu bukan hanya PKS dan Demokrat sesungguhnya yang memberikan penolakan terhadap RUU HIP, tetapi karena elemen-elemen di tengah masyarakat menyadari bahaya itu dan akan terjadi perpecahan demi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya dari MUI juga protes, dari Muhammadiyah protes, dari Nahdlatul Ulama, dari Al-Irsyad, Persis, dari PGI, KWI, rata-rata protes. Ya, akhirnya ketika koalisi ini diperbesar dengan rakyat, ya, maka sebuah keniscayaan akhirnya RUU haluan ideologi Pancasila itu pun akhirnya dicabut dari prolegnas. Bayangkan kalau misalnya kita nggak sama-sama mencermati itu, kita juga masa bodoh saja. Apa yang terjadi kira-kira? Tentu RUU itu sudah disahkan menjadi undang-undang, dan kalau sudah disahkan akhirnya mengikat kita semuanya. Nah, oleh karena itu kita sebagai elemen dari warga negara Indonesia, disinilah pentingnya kita terus mencermati. Dan walaupun tadi dikatakan bahwasanya kita ada di timur Indonesia, tetapi nyatanya justru tadi dari pertanyaan-pertanyaan kritis justru ini ada di timur Indonesia. Insya Allah Indonesia juga akan bersinar dan bercahaya dimulai dari timur. Ya, merdeka, Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sekali lagi implementasi dari nilai-nilai Pancasila itulah yang harusnya kita implementasikan, kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ketika kita diamanahi sebuah kepemimpinan. Ya, ada yang kemarin mendengarkan pidato saya, pidato kebangsaan di acara ulang tahun 50 tahun CSIS. Ada nggak? Dari ibu-ibu ada nggak? Nggak ada. Bapak-bapak ada? Nah, di situ saya menjelaskan. Ya, kalau ada ibu-ibu saya kasih hadiah. Bapak-bapak juga kalau ada saya kasih hadiah. Nggak ada ya? Nggak nyampe ke timur berarti. Jadi saya menyampaikan itulah bagaimana visi kepemimpinan nasional berdasarkan Pancasila, dan saya sudah bukukan. Mudah-mudahan bukunya sudah tersebar ya, dibagi ke Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak sempat, nanti disiapkan, pulangnya mungkin nanti disiapkan. Jadi kalau nanti nggak sempat dibaca sini, silakan baca di rumah. Saya kira ini sebagai sebuah perenungan bagi kita semua, betapa kita memang saat ini yang kita perlukan adalah mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Memang secara umum Undang-Undang Dasar ini dapat dirubah, hanya konsensus yang menjadi kesepakatan bersama
pembukaan Undang-Undang Dasar nggak boleh dirubah. Jadi pembukaannya itu akan tetap seperti itu. Meskipun boleh berubah, tetapi tentunya juga ketika melakukan perubahan itu bukan hanya sekedar keinginan sesaat, nafsu sesaat, ya, tetapi ini kita harus berpikir bagaimana kita menyongsong masa depan bangsa ini. Setuju begitu? Oleh karena itu bukan hanya sekedar pikiran-pikiran politisi semata yang harus tampil. Kenapa? Kalau politisi biasanya berpikir bagaimana pemilu ke depan bisa menang, bagaimana pemilu atau pilpres, pilkada ke depan bisa menang. Itu sekedar itu. Tetapi beda dengan negarawan. Negarawan itu adalah bagaimana agar generasi ke depan bisa terus eksis dan terus bisa berdaya. Nah, inilah yang diperlukan sekarang ini adalah hadirnya negarawan-negarawan. Oleh karena itu negarawan akan senantiasa berusaha mengimplementasikan sesuai dengan rule of the game, aturan main, yaitu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Yang disitulah aturan, misalnya bagaimana kita ingin jadi presiden, boleh. Dari manapun, suku apapun, boleh jadi presiden. Tetapi konstitusi mengatur bahwasanya presiden itu cukup berapa periode? 2 periode. Karena konstitusinya begitu. Ya. Nah, kalau ingin lebih dari 2 periode, ada yang memperbolehkan aturan perundangan. Jangan jadi presiden, tapi jadi kepala desa. Kepala desa boleh 3 periode, ya. Dan usianya pun panjang, 6 tahun per 1 periodenya. Jadi bisa 18 tahun. Ya. Itu udah sesuai dengan aturan main. Ya. Memang bisa dirubah, bisa, ya. Bisa dirubah menjadi 3 tahun, 4 tahun, atau seumur hidup sesuai tadi kesepakatan. Tetapi apakah hal ini juga tidak memungkinkan terjadinya gejolak di tengah masyarakat? Nah, ini harus jadi pemikiran kita bersama. Kalau pikirannya adalah negarawan, apa yang terjadi beberapa hari ini di Guinea? Ada yang pernah ke Guinea? Ada? Saya sendiri belum pernah. Ya, Guinea begitu, presidennya merubah konstitusinya dari 2 periode menjadi 3 periode. Betul, akhirnya dia dilantik kembali untuk ke-3 periode, tapi setahun kemudian akhirnya terjadi kudeta dari militer karena kekecewaan terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakatnya. Nah, jadi ini saya yakin sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita. Jangan terlalu memaksakan diri yang akhirnya nanti malah terjadi gesekan sosial, bahkan terjadi suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak harmonis, ya. Nah, oleh karena itulah kita semua sebagai elemen dari bangsa Indonesia, kita harus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sekuat tenaga kita. Siap? Iya, dengan itu insya Allah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Mingiangas hingga Rote, insya Allah akan terjaga eksistensinya dari generasi ke generasi, dan juga pertumbuhan ekonomi, sosial, teknologi dan kemasyarakat insya Allah akan bisa menjadi lebih baik. Itu harapan dan tumpuan dari kita semuanya seperti itu, ya. Makanya tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita ke depan bisa menyongsong era industri yang sekarang disebutnya 4.0, ya, 4.0. Nah, ini yang harus kita songsong sehingga betul-betul harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saya yakin di setiap daerah punya orang-orang yang sudah berjuang sedemikian rupa dalam
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terkecuali juga tadi saya dengar di Papua ini juga banyak pahlawan-pahlawan ya. Yang siapa aja pahlawan dari Papua? Ada Franz Kaisebo, siapa lagi? Martin Inday, siapa lagi? Silas Papare, ada lagi? Johannes Abraham Dimara. Saya kira mereka adalah pendahulu yang penuh dengan nilai kenegarawanan, yang saatnya kita kemudian berusaha juga untuk mengikuti itu. Bagaimana sikap kenegarawan mereka mempersiapkan masa depan generasi yang lebih baik, dan inilah yang harus kita lakukan. Dalam bahasa Al-Quran yang saya yakini ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah secara ideologi, lemah secara pemikiran, lemah secara ekonomi finansial, lemah secara politik, ya lemah dalam berbagai kehidupan, sehingga kita akhirnya menjadi negeri yang menjadi penonton di negeri kita sendiri. Ya, mau nggak begitu? Tidak, tapi kita harus menjadi menghasilkan anak generasi yang lebih kuat, yang lebih siap menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Siap? Luar biasa, ini aplaus buat kita semuanya. Memang Papua ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh Indonesia.